Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 4, mahasiswa pendidikan profesi nurse di Stase Keperawatan Medikal Bedah. Kali ini, kita akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai apa sih sirosis hepatis itu? Sirosis hepatis merupakan penyakit hati kronik yang ditandai dengan adanya jaringan ikat dan adanya benjolan pada hati. Kita bisa lihat seperti contoh gambar di samping. Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Sirosis hepatis disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, alkohol adalah suatu penyebab paling umum di negara barat. Yang kedua, hepatitis virus yang kronis, di mana hepatitis virus B maupun hepatitis virus C menginfeksi hati selama bertahun-tahun. Yang ketiga, kelainan genetik yang diwariskan. Yang keempat, hepatitis autoimun. Yang kelima, obat-obatan dan paparan racun. Risiko meningkatnya seseorang terkena sirosis hepatis disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, konsumsi alkohol yang berlebihan, terlalu sering bergadang dan kurang tidur, terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak, makanan manis, camilan yang tidak sehat, terutama yang mengandung banyak bawang awet. Sirosis hepatis dibedakan menjadi tiga tipe. Yang pertama, sirosis lanet, yaitu sirosis yang diakibatkan karena konsumsi alkohol dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, sirosis pasca nekrotik, yaitu sirosis yang diakibatkan karena penyakit hepatitis yang diderita sebelumnya. Yang ketiga, yaitu sirosis biliar, yaitu akibat obstruksi biliar yang kronis dan infeksi. Lalu, apa saja sih tanda dan gejalanya? Berikut adalah beberapa gejala seorang mengidap sirosis. Di antaranya adalah mengalami kelelahan, mudah berdarah, mudah memar, kulit gatal, kulit berwarna kuning atau yang kita disebut jandis, kemudian nafsu makan menurun, mual, dan juga bengkak. Namun, jika sudah menyebabkan komplikasi pada otak, gejala yang bisa muncul adalah kebingungan, turunnya kesadaran, dan bicara pilu. Berikut adalah komplikasi dari sirosis hepatis. Yang pertama yaitu peritonitis, merupakan infeksi cairan pada rongga selaput perut yang menyebabkan peradangan pada lapisan tipis dinding dalam perut, atau yang disebut dengan peritonium. Yang kedua yaitu ensefalopati hepatik, merupakan kelainan neuropsikiatri karena gangguan detoksifikasi oleh hati. Yang ketiga, yaitu gangguan fungsi ginjal, ditandai dengan peningkatan ureum dan kreatin. Yang keempat, yaitu varises esophagus, merupakan pelebaran pembuluh darah yang terjadi di tenggorokan dan perut. Bagaimana penanganan dan pencegahannya? Penanganan sirosis hepatis dibagi menjadi yang pertama, yaitu penanganan bagi pasien dengan keadaan komposisi hati yang baik. Penanganan yang dilakukan yaitu cukup kontrol teratur, istirahat cukup, olahraga, diet tinggi kalori, diet rendah protein, dan lemak secukupnya. Yang kedua,
Penanganan bagi pasien sirosis yang penyebabnya sudah diketahui. Di antaranya, sirosis karena alkohol dan obat-obatan, yakni dianjurkan untuk menghentikan penggunaannya. Sirosis karena hepatitis kronik autoimun, yaitu diberikan dengan kortikosteroid. Sedangkan sirosis dengan hemokromatis atau kadar zat berlebih bisa diberikan dengan terapi desferrioxamin dilakukan di vena 2 kali seminggu sebanyak 500 cc selama setahun. Yang ketiga, penanganan atau terapi untuk pasien sirosis yang muncul komplikasi. Komplikasi yang pertama yaitu asistes. Penanganannya cukup tirabaring dan diawali diet rendah garam dan kombinasikan dengan obat-obatan diuretik. Kemudian, pasien sirosis dengan hepatorenal atau gangguan fungsi ginjal, penanganannya yaitu dengan mengatur keseimbangan cairan dan garam. Yang ketiga, pasien sirosis dengan komplikasi peritonitis bakterial spontan, yakni adanya infeksi bakterial akut pada cairan asistes tanpa adanya sumber infeksi intraabdominal. Penanganannya diberikan antibiotik pilihan seperti cefotaxime, amoxicillin, dan amoglucosidase. Yang keempat, pasien komplikasi perdarahan varises esofagus atau kerongkongan, penanganannya sebagai berikut. Yang kelima, pasien sirosis dengan komplikasi ensefalopati atau kelainan struktur atau fungsi otak akibat penyakit bisa dilakukan penanganan sebagai berikut. Terus, bagaimana pencegahannya? Pencegahan sirosis hepatitis dapat dilakukan beberapa hal, yaitu melakukan vaksin hepatitis B. Yang kedua, tidak berbagi penggunaan jarum suntik dengan orang lain. Yang ketiga, menghindari mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang keempat, menjaga berat badan ideal dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan rutin berolahraga. Penyuluhan kesehatan dari kelompok kami. Terima kasih.